Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengawali pengajian kita ini dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan al-Islam ini, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang mendapatkan karunia keistiqomahan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jika sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang menyatakan atau beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu memiliki obat, fa idza usiba dawa'ud da'i ba'a biiznillah, maka bila obat untuk penyakit bersangkutan dipilih secara benar, maka niscaya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini poinnya itu adalah kita harus optimis bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya dan bisa sembuh biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, makna ini juga bisa kita ambil makna umumnya, bahwa setiap masalah itu ada solusinya, ya. Pasti ada solusi. Makanya di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini mencakup penyakit hati, ya, atau penyakit rohani, dan juga penyakit jasmani. Artinya yang dimaksud di sini itu bukan saja hanya penyakit jasmani saja, tapi juga adalah penyakit hati, penyakit rohani. Kemudian beliau menyebutkan juga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa kebodohan itu juga penyakit, dan beliau menetapkan bahwa obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Ya. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah membahas, beliau menulis kitab ini, beliau menulis buku ini karena ada permintaan, karena ada pertanyaan seseorang yang, ya kalau bahasa kita sekarang tuh galau, menghadapi berbagai macam
tekanan hidupnya. Lalu kemudian beliau menulis buku ini dan beliau mengapresiasi. Kata beliau, memang begitulah seharusnya, intinya itu begitu. Kalau tidak tahu, ya bertanya. Tapi jangan juga salah tanya. Maksudnya salah tanya itu bertanya kepada yang tidak tepat. Maka beliau sini mengatakan obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada para ulama. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, ya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, kepada yang memahami, yang mengetahui ilmu tersebut, permasalahan tersebut, jika kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, jadi poin yang kita dapat sebelumnya itu intinya menjelaskan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, baik itu penyakit hati ataupun penyakit jasmani. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkata ada obatnya, lalu apa obatnya? Ya. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an bahwa dia adalah penyembuh. Dia adalah asy-syifa. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang diketengahkan pertama, obat itu adalah Al-Qur'an. Sebab ya, di dalam banyak ayat disebutkan, misal saja yang dikutip beliau di sini dua, ya. Yang pertama yang dikutip beliau adalah di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat itu surah ke-41, ayat yang ke-44 di sini. Ketika di situ dikatakan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Di sini dikatakan, dan jika kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, maka mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa asing, maksudnya selain bahasa Arab, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, dan juga penyembuh, syifa bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka di sini ada dua, ya. Ada dua fungsi Al-Qur'an yang disebutkan. Yang pertama disebutkan Al-Qur'an itu adalah hudan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Nah, sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Qur'an itu juga disebut sebagai asy-syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar, sebagai obat. Ini yang kemudian harus kita yakini, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Kemudian di dalam ayat yang lain yang dikutip juga di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, itu disebutkan di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 82. Di sini dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'u wa rahmah, ma huwa sifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran
suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan di dalam surah Fussilat tadi kedudukan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai asy-syifa, sebagai petunjuk, sebagai penyembuh, sedangkan di Al-Isra ini disebut bahwa dia rahmat, ya, dan juga syifa sebagai penyembuh. Jadi memang Al-Quran itu fungsinya banyak. Tadi sebagai petunjuk, sebagai rahmah, tapi juga kemudian sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ini sekaligus menjawab apakah, ya, dia sebagai obat itu hanya obat untuk jiwa saja? Apakah Al-Quran ini obat hanya untuk hati saja, penyakit rohani saja? Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, kata min, kan tadi di situ dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu. Nah, kata min di situ, kata beliau, berfungsi untuk menjelaskan jenis, bukan untuk menetapkan sebagian, karena seluruh Al-Quran adalah penyembuh, sebagaimana yang Allah kalamkan pada ayat di atas. Nah, ayat ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim itu bukan sebagian, Al-Quran itu menyembuhkan sebagian penyakit, atau dengan kata lain kita tidak memaknakannya Al-Quran itu penyembuh, obat bagi penyakit hati saja, tidak, ya, tapi dia adalah penyembuh untuk semua penyakit. Maka beliau kemudian melanjutkan, Al-Quran adalah penyembuh bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, dan kebimbangan. Itu satu. Dia sebagai obat-obat penyakit yang ada di dalam hati, ya. Memang ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, ada penyakit hati itu. Allah tidak menurunkan dari langit suatu penyembuh pun yang lebih menyeluruh, lebih bermanfaat, lebih agung, dan lebih manjur dibandingkan Al-Quran dalam melenyapkan penyakit. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kemudian mendapatkan satu faedah, bahwa Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyembuh, bukan saja obat untuk penyakit hati, tapi juga kemudian penyakit jasmani juga, untuk semua penyakit. Memang yang awal juga dijelaskan di sini adalah penyakit hati. Nah, di dalam kitab beliau ini sebenarnya ingin nanti banyak setelah ini, ya, menjelaskan penyakit hati dan terapi penyembuhan berbagai macam penyakit hati. Tapi beliau di awal membangun landasan dulu, bahwa yang dimaksud sifat di sini itu bukan hanya penyakit hati saja, tapi juga penyakit jasmani, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surah Al-Isra ayat 482 ini, ya, ada penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti. Beliau menjelaskan bahwa maksud asy-syifa, maksud Al-Quran itu sebagai obat, maksud Al-Quran itu sebagai penyembuh apa? Beliau mengatakan obat yang mencakup obat bagi penyakit hati atau penyakit jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit, sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking, dia ruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Ini adalah kisah yang sahih, lagi masyhur, ya, sahih lagi terkenal. Karena ada juga nanti yang terkenal tapi tidak
sahih, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita simpulkan, ya, di sini penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit hati atau penyakit rohani, ya, penyakit jiwa, dan ada penyakit jasmani. Nah, kita kadangkala jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk mendeteksi penyakit-penyakit fisik, ya. Penyakit-penyakit jasmani itu kita mudah untuk mendeteksinya karena kadang langsung kita rasakan. Karena orang yang terkena penyakit jasmani itu menyadari bahwa dia sakit. Tapi sebaliknya, tidak semua orang yang punya penyakit hati itu merasa dia sakit, itu enggak. Yang paling repot itu kan menyembuhkan penyakit yang orangnya tidak sadar dia sakit, itu enggak repot, ya. Makanya dulu waktu ada pembekalan, ya, salah seorang pemateri itu mengatakan dai ini seperti seorang dokter, ya, yang tugasnya itu menyembuhkan penyakit masyarakat. Hanya saja kata beliau, kalau dokter itu menyembuhkan penyakit jasmani, penyakit fisik, sedangkan dai, ya, itu menyembuhkan penyakit hati. Nah, tantangannya menyembuhkan penyakit hati itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena orang tidak sadar orang sakit. Orang sombong, Pak, dibilang sombong marah dia, ya. Orang dengki, dibilang dengki, nggak mau dia, pasti nggak mau, ya. Makanya kita kalau kemudian nggak enak, ya, kepala pusing apa segala macam, langsung periksa, datang ke dokter, kita minta tolong dok periksa berapa tensi saya. Tapi tidak ada, sejauh ini nggak ada yang datang ke saya, Ustadz, ya, tolong periksa berapa tekanan kesombongan saya, nggak ada, ya, ya. Berapa kemudian apa namanya, berapa tinggi kedengkian saya kepada sesama muslim, nggak ada yang begitu. Nah, itu beratnya menyembuhkan penyakit yang orangnya tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penting bagi kita untuk mendeteksi, ya, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita, nah, di dalam tubuh kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan bahwa penyakit ada dua, penyakit hati dan penyakit fisik atau penyakit jasmani dan penyakit rohani. Nah, sekarang kita juga menjelaskan tadi bahwa Al-Quran itu adalah obatnya. Obat untuk apa? Apakah obat penyakit jasmani, apakah obat penyakit rohani? Ternyata dua-duanya. Dua-duanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini dua-duanya. Pertama, dia obat penyakit hati. Nah, terhadap obat penyakit hati ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, di dalam surah Yunus. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-57, ya. Kita buka dulu surah Yunus ayat Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian itu mau'izah, nasihat, ya, dari Tuhan kalian, wasyifa'ul lima fis syudur, dan penyembuh
obat lima fis sudur terhadap penyakit apa yang ada di dalam dada. Ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan dia adalah petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yunus ini kemudian ada 4 fungsi Al-Quran itu. Yang pertama disebutkan Al-Quran itu adalah mau'izah, nasihat, pelajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya sering mengatakan bahwa kehidupan kita ini memang butuh motivasi, karena kadang-kadang keimanan pun ada pasang surutnya. Dan sesungguhnya nasihat terbaik, motivasi terbaik itu adalah motivasi yang datang dari Al-Quran. Itu motivasi yang terbaik. Cuma kan kadang-kadang kita itu lebih suka dengan ya kata-kata mutiara gitu ya. Kata-kata ini tentu tidak salah, tapi jangan sampai kemudian itu mengalahkan Al-Quran. Padahal harusnya kita mentadabburi Al-Quran tuh lebih kemudian termotivasi lagi. Kan sekarang tuh lebih apa, quotes yang dibuat itu ya, kata-kata itu dibuat tuh mulai yang waas sampai enggak waas. Sekarang tuh kata-kata tuh ada itu ya. Nah, mulai yang aneh-aneh juga, macam-macam itu ada. Nah, yang kedua adalah wasifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat dari penyakit yang ada di dalam dada. Nah, maksudnya obat dari penyakit yang ada di dalam dada ini adalah penyakit-penyakit hati. Apa sih bentuk-bentuk penyakit hati itu? Nah, di antara bentuk-bentuknya penyakit hati itu adalah pertama yang jelas kesombongan. Ya, itu penyakit hati. Kenapa? Kesombongan itu menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Makanya di dalam sebuah hadis ya, Nabi itu kemudian mengklarifikasi ya, mengklarifikasi bahwa yang dimaksud kesombongan itu bukanlah orang berpakaian bagus, bukan. Tapi Nabi memberikan definisi yang sangat bagus sekali tentang kesombongan itu. Kata Nabi, yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah bata'al haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu yang namanya sombong. Makanya kita jangan kemudian mudah memvonis orang sombong. Ada tetangga kita beli mobil baru, sombong katanya gitu. Padahal kita yang nggak mampu beli kan gitu. Ya. Bukan itu. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, orang yang punya pakaian bagus, mobil bagus bisa jadi sombong kalau dengan apa yang dia miliki itu dia lalu merendahkan orang lain. Itu baru jadi sombong. Ya. Nah, itu penyakit-penyakit hati, dan ini terapinya dengan Al-Quran. Nanti disebutkan berbagai macam terapi Al-Quran ya terhadap penyakit hati. Apalagi hasad. Hasad itu tak masuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Dia akan memakan, menghanguskan, menghapus amal, sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Saya coba kemudian merenungi, ya, kenapa sebabnya hasad itu bisa menyebabkan menolak atau menghapus amal. Saya melihat kemudian bisa jadi ada dua hal. Yang pertama, bisa maknanya itu sesuai dengan kalimat yang ada. Orang yang hasad menyebabkan hapus amalnya terhapus, bisa. Atau yang kedua, orang yang hasad itu, ini secara maknawi ya, orang yang hasad itu tidak sempat melakukan amal. Kenapa? Sibuk ngurusi orang lain aja. Ya. Orang hasad itu kan kalau dia pikirannya orang lain.
rivalnya saja, pesaingnya saja yang dia urus, sehingga dia tidak sempat untuk membuat karya. Dan hasad ini ada di semua, kalau boleh saya katakan, semua tingkatan, semua profesi, dan biasanya sejenis. Pedagang itu biasanya hasad sama pedagang juga. Nah, kalau pedagang itu sudah hasad, itu biasanya dia enggak berpikir bagaimana meningkatkan kualitas produknya, kualitas pemasarannya. Yang dia urus itu dagangan orang lain, kadang-kadang fitnah apa segala macam. Kenapa? Hasadnya itu tadi. Pegawai atau pejabat hasad itu kepada pejabat atau pegawai lain. Sama, dia tidak sempat membuat karya nyata, ya. Sibuk ngurusi orang lain, menjegal orang lain, mengomentari orang lain juga gitu. Dan ini juga hasad ini patut kita waspada. Bisa juga menimpa aktivis dakwah, menimpa para dai, ya. Nah itu biasanya, ya, suatu lembaga yang kemudian diisi oleh orang-orang hasad, biasanya nanti tidak berkembang juga. Sibuk ngurusi orang lain, lembaga lain sibuk komentari orang lain, sementara dia tidak punya program yang nyata, ya. Makanya coba lihat, ya, saya paling nggak seneng ngurusi pertikaian apalagi di medsos itu, ya. Ya, tidak sempat kita. Lebih baik kita bikin karya nyata saja, ya, itu lebih bagus. Nah itu, di antaranya penyakit-penyakit hati itu penyakit hasad, ya. Kemudian macam-macam lagi godaan kefuturan, ya. Kemudian malas beribadah, itu juga bagian-bagian daripada penyakit hati. Nah, termasuk juga yang bisa menyebabkan penyakit hati, banyaknya dosa dan maksiat, ya, sehingga menghalangi kita dari ibadah, menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian di dalam ayat itu tadi, surah Yunus ayat 57 tadi, disebut juga posisi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga kemudian sebagai rahmat. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita menyebutkan bahwa, ya, Al-Quran itu sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan berarti hanya itu saja. Nah, ada juga karena yang memahami ayat ini, wasifaul lima fis sudur. Al-Quran itu sifat penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya penyakit jasmani saja, penyakit rohani saja, tidak. Nah, makanya kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan tentang Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Amin As-Singkiti tadi, ya, beliau menyebutkan ada kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking. Ini hadisnya cukup panjang, tapi coba kita baca. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di sini kemudian diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi yang bercerita ini adalah sahabat Nabi, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sekelompok orang dari sahabat Nabi berangkat dalam sebuah perjalanan yang mereka lakukan hingga mereka singgah di sebuah perkampungan dari perkampungan Arab. Lalu mereka meminta jamuan kepada mereka. Ternyata penduduk kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka. Ini rombongan sahabat Nabi melakukan perjalanan. Di perjalanan tiba di suatu kampung, mereka minta tolong, minta makanan, cuma nggak dikasih, ya, nggak dikasih, menolak, ya, nggak dikasih mungkin karena nggak kenal siapa ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian tokoh kampung tersebut disengat hewan berbisa. Tadi disebutkan kalajengking.
Maka penduduk kampung itu berusaha mencari obat penyembuh untuknya dengan segala cara, namun tidak ada sesuatu yang berguna baginya. Ini kepala kampungnya, ya, itu kena sengat binatang berbisa. Sudah dicari obat sana sini tapi enggak dapat. Maka sebagian dari mereka berkata, ya, salah seorang warga kampung itu mengatakan, kalau kalian berkenan menemui kaum yang singgah di kampung kita itu, mungkin sebagian dari mereka mempunyai sesuatu. Kan ibaratnya mentok sudah tadi, tidak ketemu jalan, lalu ada ide, coba aja tanya rombongan yang tadi, jangan-jangan mereka bisa bantu. Maka mereka mendatangi, ya, rombongan tadi dan berkata, wahai kaum, sesungguhnya tokoh kami disengat hewan berbisa dan kami sudah berusaha mengobatinya, namun tidak ada sesuatu pun yang berguna untuknya. Apakah ada di antara kalian yang punya sesuatu? Nanya, minta tolong dia. Salah seorang sahabat menjawab, ya, demi Allah aku bisa meruqyah. Akan tetapi demi Allah kami telah meminta jamuan kepada kalian, namun kalian tidak memberikan jamuan kepada kami. Maka kami tidak mau meruqyah sehingga kalian menyiapkan imbalan untuk kami. Ya, kata yang satu, saya bisa sih meruqyah, cuma mohon maaf ya, nggak enak, nggak bisa gratis ya. Tadi kami minta makan nggak dikasih, ya. Kalau mau kami bantu ya ada imbalannya. Nah, lalu orang itu membuat kesepakatan dengan mereka untuk memberikan sekawanan domba, ya, seekor kambing kemudian dikasih, ya. Lalu seorang sahabat menemui tokoh mereka dan dia meludahi bekas sengatannya tadi dan membacakan surah Al-Fatihah. Maka tokoh tersebut sembuh seketika, seolah-olah tak lepas dari ikatan. Dia bangkit sambil berjalan dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Jadi tiba-tiba saja sembuh setelah dibacakan Al-Fatihah, dia ruqyah dengan Al-Fatihah. Maka mereka memenuhi janji mereka kepada para sahabat, yakni imbalan yang telah mereka sepakati. Sebagian sahabat berkata, bagikanlah. Lalu orang yang meruqyah menjawab, janganlah kita membaginya sampai kita mendatangi Nabi, lalu melaporkan kepada beliau apa yang telah terjadi. Lalu kita menunggu apa yang diperintahkan beliau kepada kita. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, dari mana kamu tahu bahwa ia adalah ruqyah? Tadi dapat imbalan, ayo makan yuk, kita bikin gitu makanan. Kata yang satu, janganlah, kita temui dulu Rasulullah, apa hukumnya ini. Ini menunjukkan kehati-hatiannya para sahabat. Ya, kita tunggu dulu, kita tanya dulu. Setelah diceritakan kepada Nabi, setelah mereka pulang diceritakan kepada Nabi kejadian itu, Nabi kemudian bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian beliau melanjutkan, kalian telah bertindak benar. Kata Nabi, bagikanlah ia dan berilah satu bagian untukku bersama kalian. Nabi pun meminta bagian, ya. Nah, tentu maksud Nabi meminta bagian ini adalah untuk mempertegas bahwa hal itu boleh, ya, hal itu boleh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang tentu banyak faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ya. Tapi intinya dari kisah ini bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik juga. Nah, kemudian kita singkat saja. Sungguh obat ini telah memberikan efek terhadap penyakit itu dan melenyapkan sehingga seolah-olah ia tidak pernah ada. Ia adalah obat yang paling mudah dan paling ringan. Seandainya seorang hamba berobat dengan baik menggunakan Al-Fatihah, niscaya dia melihat efek ajaib dalam penyembuhannya. Jadi Al-Fatihah
dan tentu juga nanti surah-surah yang lain itu bisa kita akan jadikan terapi untuk pengobatan. Nih misal ya, misal ada anak kita panas, boleh kita bacakan Al-Fatihah dengan niat kemudian untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri melanjutkan di sini, aku sendiri pernah tinggal di Makkah beberapa waktu, kata beliau, di mana penyakit menderaku sementara aku tidak bisa menemukan tabib dan tidak pula obat. Maka aku mengobati diriku dengan membaca surah Al-Fatihah, maka aku merasakan efek ajaib darinya. Selanjutnya aku memberikan resep tersebut kepada orang yang mengeluh sakit agar melakukan apa yang aku lakukan. Maka banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Ya. Bacakan kemudian Al-Fatihah, bacakan Al-Quran secara umum juga boleh, dengan niat tadi, ya, untuk mendapatkan kesembuhan, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mungkin kita kan, dah Ustaz, saya baca-baca enggak pernah sembuh, malah tambah parah, ya. Anak saya Ustaz panas, saya bacakan Al-Fatihah, bukannya turun, tambah tinggi panasnya. Nah, di penutup ini kajian kita, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, namun di sini ada suatu hal yang patut diperhatikan, bahwa zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk menyembuhkan dan meruqyah pada dasarnya ia sendiri berguna dan bisa menyembuhkan. Akan tetapi ia menuntut penerimaan dari objek yang diobati, ditambah dengan kekuatan semangat pelaku dan pengaruhnya. Bila ternyata kesembuhan tidak terwujud, maka itu karena lemahnya pengaruh pelaku ruqyah atau karena tidak ada penerimaan dari objek yang diobati, atau adanya penghalang yang membuat obat tersebut tidak manjur. Nah, di sini bisa kita simpulkan, kesembuhan dari Al-Quran itu tergantung kadar keimanan. Jadi kalau dibacakan Al-Fatihah enggak sembuh, jangan salahkan Al-Fatihahnya. Kalau tidak sembuh, jangan salahkan Al-Qurannya, ya. Nah, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan di sini ada pengaruh dari objek yang diobati itu, ya, dia tidak bisa menerima, atau pengaruh dari yang meruqyah juga bisa jadi semacam itu, ya. Sebagaimana perkataan Abu Dzar, kadar kebaikan itu menopang doa, seperti garam melezatkan makanan. Maksudnya apa? Kan doa, kan banyak doa-doa ya yang baik, ya, misalnya doa, kemudian doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kok kemudian kehidupan dunia kita enggak baik-baik? Itu bukan salah doanya, salah kita yang mengucapkannya. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang menopang doa itu. Buktinya orang lain baca doa itu, dia dapat dikabulkan dia doanya. Nah, jadi makanya di sini kadar kebaikan itu menopang doa, seperti kadar garam melezatkan makanan. Makanya kalau ruqyah itu selain yang meruqyah juga, ya, punya pengaruh, itu yang diobati juga, yang diruqyah juga itu bisa menerima atau tidak. Makanya teman-teman yang meruqyahkan itu selalu mereka itu hanya membantu, wasilah, dinasehati, didakwahi, ya. Teman-teman peruqyah itu dakwah dulu sebelum ruqyah, ya. Bapak gimana sholat enggak? Kalau mau sembuh rajin sholat, Pak. Kalau di rumahnya masih banyak simbol-simbol kesyirikan, suruh kemudian lepas. Kalau ada jimat-jimatnya, itu disuruh lepaskan semua. Nah, itu baru kemudian bisa sembuh. Nah, jadi sekali lagi, tapi bagian poin kita adalah bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Nah, tapi di sini perlu adalah niat ini penting. Makanya ada yang mengatakan bahwa kita membaca Al-Quran biasa itu berbeda dengan
membaca Al-Quran dengan niat untuk sebagai kesembuhan, ya. Maka kalau ada sakit, bacalah Al-Quran dengan niat untuk kesembuhan, ya. Memang kan begitu dalam beberapa hal. Ketika kita minum zam-zam juga kan begitu, berdoa, ya, niatkan dengan apa yang kita inginkan berdoa, karena niat itu juga pengaruh yang luar biasa. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya pengaruh jin di dalam dirinya. Kadang kita kan heran, waktu sholat dia biasa-biasa saja, padahal kan dibacakan Al-Quran juga di situ. Tapi waktu dia ruqyah dia bereaksi. Kenapa? Karena memang berbeda niatan untuk membaca Al-Quran, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita jadikanlah Al-Quran sebagai obat utama dan obat pertama kita sebelum obat-obat yang lain. Bukan kita mengatakan obat-obat yang lain itu tidak perlu, bukan. Tapi kita jadikanlah Al-Quran sebagai penyembuh, baik penyakit hati maupun penyakit fisik kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.